mengenai adanya kasus keracunan setelah beberapa balita dan juga ibu hamil ini menyantap paket makan bergizi. Sebanyak 50 orang yang didominasi anak-anak dan juga balita dan juga ibu hamil di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat dikabarkan mengalami keracunan usai mengkonsumsi makanan bergizi, dan ini keracunan massal yang didistribusikan di 7 desa. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Nur Syamsi Rahim, mengkonfirmasi status kejadian ini, dan dalam hal ini kronologi kejadian ini bermula pada hari Senin 12 Desember 2026 saat petugas SPPG Majene dari Yayasan Kreatif Jaya Perdana menyalurkan paket MBG atau makan bergizi gratis ke 7 desa di wilayah Tubo, Sendana, Onang. Paket makanan tersebut berisi nasi putih, sayur sop, ayam suwir, mie kecap, tahu kuning, dan semangka. Dan Dr. Nur Syamsi ini memberikan data dari total 50 kasus, 40 orang masih dirawat di puskesmas, 9 orang menjalani perawatan di rumah dan pengawasan medis. Lantas 1 orang ini sudah diizinkan kembali ke rumah begitu. Di mana dikabarkan hingga Selasa sore kemarin sebagian besar korban masih menjalani perawatan intensif di fasilitas kesehatan setempat, yang mana ini rinciannya rawat inap meliputi 38 orang di Puskesmas Sendana 2 dan 2 orang di Puskesmas Salatambung. Beruntung dalam kondisi ini tidak ada laporan korban jiwa, Tribuners. Dan mengenai hal ini, Dinas Kesehatan telah bergerak untuk mengidentifikasi mengenai penyebab pasti keracunan. Tim Gerak Cepat atau TGC ini bersama petugas kesehatan lingkungan telah mengambil sampel makanan dan sampel muntahan pasien untuk lantas dilakukan uji di laboratorium. Mengenai gejala-gejala yang dialami korban ini setelah menyantap makan bergizi gratis, ini berdasarkan laporan sementara di mana kejadian ini, keracunan ini terjadi pada Senin malam 12 Januari 2026 sekitar pukul 20 WITA, dan peristiwa ini berdampak pada 50 orang yang tersebar di sejumlah desa, yakni Desa Tubo, Tubo Tengah, Tubo Selatan, Onang Utara, Tubo Powang, dan juga Bonde-Bonde dan Onang. Hingga pembaruan data pada Selasa 13 Januari 2026 pukul 16 WITA ini dikabarkan tidak ada korban jiwa. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Nur Syamsi Rahim, ini mengungkap bahwa para korban ini mulai merasakan gejala keracunan pada saat malam hari sekitar pukul 20.30 WITA. Para warga ini mengeluhkan sakit kepala, demam, mual, muntah, hingga diare. Berdasarkan dari data tim medis, mayoritas ini korban adalah anak-anak berusia 2 hingga 10 tahun. Meski juga ada kabar berita mengenai ada beberapa ibu hamil di dalamnya. Dan sebanyak 40 orang mendapatkan perawatan dari fasilitas kesehatan, 38 orang saat ini dikabarkan dirawat di Puskesmas Sendana 2 dan 2 orang di Puskesmas Salatambung. Di dalam hari ini di Puskesmas Salatambung, dan 9 orang lainnya menjalani perawatan di rumah, 1 orang telah dinyatakan sembuh. Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Sulawesi Barat bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Majene dan juga tim Puskesmas ini telah melakukan penanganan medis serta investigasi epidemiologi. Petugas juga telah melakukan pengambilan sampel untuk lantas diuji ke laboratorium. Selain itu juga telah memberikan edukasi kepada masyarakat dan penyedia MBG yakni SPPG agar pengelolaan makanan selanjutnya dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Dr. Nur Syamsi Rahim ini juga menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah, dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan penanganan dilakukan secara cepat, tepat, dan transparan, di mana pihaknya juga berkomitmen untuk mencegah kejadian serupa tidak dapat terulang kembali dengan menjamin mutu dan keamanan pangan. Sementara itu, Tribuners, kasus keracunan makan bergizi gratis di Majene ini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa dan Pemkab lantas bergerak cepat. Dugaan keracunan pangan makanan menu makan bergizi gratis ini terjadi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sendana 2 Kabupaten Majene ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana, Kepala Dinas yakni Dr. Nur Syamsi Rahim, ini mengatakan program penyaluran makanan ini memiliki sasaran yang sangat luas, mulai dari anak-anak sekolah, kelompok kesehatan 3B yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Distribusi dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama difokuskan untuk anak-anak sekolah dengan jumlah mencapai 2.664 ompreng. Sementara di tahap kedua, penyedia menyalurkan 831 ompreng yang ditujukan bagi sasaran prioritas kesehatan lainnya. Untuk sasaran 3B yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, totalnya ini ada 831 ompreng yang dibagikan di beberapa desa yang dikabarkan mengalami keracunan, dan untuk itu bagikan kepada ribuan penerima manfaat. Ini menunya terdiri dari nasi putih, tahu kuning hingga buah semangka, dan dalam proses pengolahan makanan ini diketahui dilakukan secara bertahap sejak pukul 22 WITA hingga dini hari. Meski didistribusikan dalam jumlah ribuan, hingga saat ini tercatat ada 50 orang mengalami gejala keracunan serius, Tribuners. Dan ini meski sudah ditangani begitu ya. Saat ini kasus ini dinyatakan sebagai status KLB oleh pemerintah setempat dan telah ditetapkan guna mempercepat penanganan medis bagi para korban yang terdampak bagi ribuan paket penerima makan gratis ini. Untuk menindaklanjuti hal ini, maka Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana atau P2KB Provinsi Sulawesi Barat bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Majene bergerak cepat melakukan penanganan. Langkah ini sejalan dengan visi Sulawesi Barat maju dan sejahtera melalui penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter yang digagas oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.